Sekarang jam 6. Kita mau ngeliat sunrise. Udah kelewat sedikit sih, karena hujan habisnya. Jadi males. Bersama si kecil ngeliat sunrise-nya. Bagus sih awalnya, tapi badai dong. Badai sebadai-badainya dari pagi sampai jam 2 siang. Jadi harusnya tuh kami berangkat ke pulau-pulau lainnya itu jam 9 pagi. Tapi karena badai ya jadi nggak bisa dong. Jadi ya udah cari kegiatan lain aja di sekitar resortnya. Tuh, anginnya sekenceng itu, kayak kami mau berenang aja ombaknya ngeri banget gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mencari kegiatan lain, kayak bikin sinematik resortnya. Lagi menelusuri pulau banyak. Pulau panjang. Kok pulau banyak? Ini kan pulau panjang. Biru nggak tuh? Welcome to Pulau Panjang. Udah siang dan kami belum berangkat juga. Akhirnya kami keliling pulau deh. Masih banyak sih yang mau dilihat. Dia jadi warga setempat guys, mancing. Nah ini resort yang pertama, yaitu Bumdes. Akhirnya setelah menunggu lama, jam 2 siang akhirnya kami keliling pulau. Jadi kami pertama itu ke Mercusuar. Mercusuar ini berada di namanya itu Pulau Rangit Kecil. Dan faktanya tingginya ini memang cuma 35 meter. Mercusuarnya ini ada sejak tahun 1995 dan masih berfungsi sih katanya sampai sekarang.
Setelah menikmati keindahannya dari atas mercusuar, kita lanjutkan perjalanan ke Pulau Malelo. Namanya Malelo. Udah sekecil ini doang Malelo. Jadi di Pulau Malelo ada sebuah kejadian dimana lihat aja deh sendiri nih. Hasilnya jadi cakep sih HP-nya, karena udah mulai mendung lagi dan kelihatan banget lagi hujan. Kita memutuskan untuk balik ke resort dan menikmati sunset di resort aja. Seharusnya masih ada beberapa pulau lagi yang dikunjungi, cuma karena cuaca kita nggak bisa melanjutkan perjalanannya. Pada malam harinya kita bakar-bakar, makan seafood, ada yang makan ikan bakar, dan kami pesennya udang. Malam ini kita makan seafood, udang bakar, bakar banget gak tuh, dengan suara desiran ombak. Pagi harinya kita nyoba ngejar sunrise lagi, cuma ya banyak ketutup awan sih, jadi nggak begitu kelihatan. Jadinya kami bikin video lagi tentang resortnya. Hari ini kita harus balik lagi ke Aceh Singkilnya. Selagi nunggu kapalnya pergi, kita bikin sinematik dulu. Oke, setelah kita sarapan dan bikin video sinematik tadi, jadi kita balik lagi ke Singkil. Cuma kali ini kita balik ke Singkilnya nggak pakai boat, jadi kita pakai ferry karena mengingat cuacanya yang nggak menentu. Kemarin badai, terus terang lagi, terus badai lagi. Biar lebih aman, kita pulangnya naik ferry. Seperti ini ferrynya, yang bisa muat mobil, motor, jadi gelombangnya lebih aman lah. Tuh, ini untuk di pelabuhan, lihat airnya aja di pelabuhan seperti ini. Kali ini kita pelabuhannya ke pelabuhan Aceh Singkil, bukan pelabuhan Balai lagi. Di kapal feri ini karena keberangkatannya nggak setiap hari, jadi nomor kursinya itu acak aja, jadi nggak sesuai dengan karcis yang ada. Kepanasan coy. Setelah ambil mobil, kita balik lagi ke penginapan. Kota Singkil itu sepi, sesepi itu sampai bisa buat kayak gini.
jam 6 lewat 8. Kita ada di jalan cuy, dan gerimis ya. Perjalanan dari Singkil menuju Efrata atau Danau Toba itu lebih kurang memakan waktu 4-5 jam. Ya tergantung jalan sih. Menuju ke Efrata, kita mau cari sarapan dulu di kota Subulusalam. Subulusalam. Kota kecil dekat Aceh Singkil. Sepanjang perjalanan kita melewati jalan yang berkelok-kelok. Kelok-kelok halus sih, cuma indah aja gitu. Walaupun sebelah kiri dan kanannya banyak sawit. Kota Subulusalam ini adalah kota yang paling sepi di Indonesia, boleh cek di Google. Dan kota yang dijuluki dengan 1001 air terjun. Nah kali ini kita bakal ke satu air terjunnya, berarti ada 1000 lagi air terjun yang harus kita kunjungin. Kali ini ke air terjun namanya SKPC. Untuk ke air terjun SKPC ini nggak jauh kok dari pusat kota, sekitar cuman 10 menitan. Dan untuk ke bawah ke air terjunnya itu kita jalan terus menuruni anak tangga, sekitar 50 anak tangga, dan ini kelihatan udah air terjunnya. Sekarang kita turun lagi untuk melihat yang lebih jelasnya lagi. Air terjunnya, air lihat jernih apa cuy. Oke, air terjun ini sebenarnya udah lama terbengkalai, jadi nggak ada pengolahnya sama sekali. Kita aja cuman bayar parkir cuma 5.000 doang. Jadi nih lihat, sesepi itu cuman ada kita berdua karena emang ada jarang banget yang datang ke sini. Sebenarnya di dekat air terjun SKPC ini ada beberapa wisata lagi yang bisa dikunjungin, kayak air terjun Raja Wali sama pemandian Namo Sampuren. Cuman yang kita bisa kunjungin kali ini cuman satu karena mepet waktunya juga. Setelah ngelihat air terjun, kita lanjut perjalanannya ke Sidikalang. Nah, di Sidikalang ini ada satu kebanggaan orang Sumatera Utara, yaitu kopinya. Kopinya ini terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas. Jadi rasanya punya cita rasa yang kuat, dark chocolate dan sedikit asam. Selama di jalan itu kita ngelewatin jalan yang berkelok-kelok, dimana enak banget sih jalannya menurut aku, kayak lika-liku dan juga jalannya tuh bagus ya. Sesampainya di Sidikalang kita langsung mampir beli kopi. Belum pernah makanya. Nah kita tes dulu lah ya kopinya kan. Habis itu kita lanjutin lagi ke arah Samosir. Nah tujuan utama kita itu sebenarnya Efrata, air terjun Efrata. Cuma karena kita nyampenya siang, jadi ya makan siang aja dulu gitu. Untuk menuju ke Samosirnya itu kita turun dan langsung dapat view Danau Toba. Cakep banget dari atas. Nah jadi nanti kita ngelewatin itu namanya Bukit Tele ya? Iya. Bukit Tele. Nah di Bukit Tele pasti macet sih. Panorama Tele. Nah pasti macet di sini, apalagi kita lewat itu pas tanggal merah. Jadi ya wajar aja sih macet. Kita emang nggak ada niatan sih buat ke Panorama Tele karena lihat tuh rame banget. Nyari parkir aja susah sih. Makanya kami nggak ada niatan buat mampir. Dan udah lapar juga sih kali ya. Setelah ngelewatin kemacetan, kita disuguhi dengan jalan dengan pemandangan yang cakep. Dan ini jalannya kosong pas kami lewat. Enak banget sih. Nah ini pemandangan kita untuk mencari makanan. Gila, pemandangannya sih keren parah ya, kayak rasa-rasa di luar negeri, di Swiss sih. Semuanya pada kelihatan bukit-bukit hijau, terus langsung Danau Toba. Ada patung Yesus juga yang terkenal di Bukit Sibea-bea.
Tapi kita nggak ke sana. Kita akan menuju setelah makan siang ke Bukit Holbung. Bukit Holbung itu adalah tempat syutingnya film, kalau kalian tahu, Ngeri-Ngeri Sedap. Untuk naik ke Bukit Holbung ini, kita naik beberapa anak tangga, nggak cukup jauh juga kok, cuman bentar aja, dan view-nya bakal dapet seperti ini. Semua hamparan bukit-bukit hijau, langsung view-nya juga Danau Toba, pokoknya semua sudutnya itu estetik, sinematik, bisa juga. Jadi mau ngerekam video pun bingung yang mana aja. Di bukit ini juga beberapa kemarin kita ngeliat ada juga yang ngecamp. Kalian bisa bayangin kalau ngecamp di atas ini, bangun tidur, view-nya seperti ini. Gila nggak sih? Tuh, betul-betul keren banget. Setelah menikmati pemandangan dari Bukit Holbung, kita ngelanjutin perjalanan ke tujuan utama kita, yaitu Ephrata Waterfalls. Jalan ke Ephratanya itu agak jelek ya, cuma nggak kerekam. Cuma memang parah kalau dari bawah. Nah, makanya ada jalan dari atas, kayak jalan alternatifnya gitu. Sesampainya di atas, ini indah banget. Jadi Ephrata ini tingginya itu lebih kurang 25 meter. Dan di atas ini sejuk banget. Kayak enak banget gitu. Rasa-rasa pengen mandi sih sebenarnya. Di atas sini kami juga sempat makan mie dan juga ngopi pastinya. Enak sih dengan udara dingin kayak gini. Air terjun. Setelah menikmatin air terjun, karena ada pokat mentega, kayaknya kita beli dulu. Dan langsung aja kita pulang karena udah sore dan ini malam. Kita nginep di daerah Sipirok ya. Oke, sekarang jam 10 kurang. Kita nginep dulu ya di Spirok. Penginapan lucu tau. Tunggu. Penginapannya kayak gini nih. Beuh, cakep sih. Malam hari aja cakep, apalagi paginya. Pas nyampe kita langsung beres-beres dan istirahat. Keesokan paginya kita langsung foto-foto dan berbincang-bincang seperti biasa. Dan kita siap-siap lagi mau pergi. Tapi wajib ada sinematik dong. Kayak gini nih. Setelah buat video, jadi kita ngelanjutin perjalanan pulang. Tapi sebelum pulang kita mau sarapan dulu. Jadi kita mau sarapan di Warung Panatapan Sipirok. Nah, di Warung Panatapan Sipirok ini ternyata kita nggak expect bakal dapet view kayak gini, yang banyak sawah, kumpulan sawah, terus perbukitan hijau, lebar, luas. Wah, pokoknya cakep parah. Dan makanannya enak dong. Nggak nyangka, maksudnya kedai gitu ya, nggak nyangka gitu kalau di Blitar Sumatera tuh ada pemandangan kayak gini dan makanannya enak. Oke, karena view-nya cantik banget kayak gini, nggak mungkin kita ngelewatin momennya. Jadi kita buat video sinematik dulu.
Setelah sarapan dan menikmati pemandangan yang tadi, kita ngelanjutin perjalanan ke Duri. Itu lebih kurang 8 jam ya. Nah, selama perjalanan kita nggak ada ngerekam karena memori udah habis juga kali ya dan capek. Jadi pas udah nyampe kita langsung istirahat. Oke, jam 7 sekarang akhirnya kita nyampe di rumah. Kan paginya kita langsung cek kondisi mobil dan langsung cuci. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life 'cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm with it all. And this is just the beginning. I need a big change, only feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna... Jadi pas mobilnya dinaikin, kita sekalian ngecek under carrier-nya ya. Itu ternyata bawahnya lecet-lecet sih. Ya kayak gini nih. Bawahnya hancur dong. Bawahnya lecet dong. Ini juga udah meleot engine guardnya. Jadi begitulah perjalanan kami kali ini, mulai dari menikmati sunset, jalan yang jelek, dan jalan longsor, dan juga jalan bersama kerbau. Sampai si Oren akhirnya ketemu jembatan yang tinggi banget, dan juga kita ketemu jalan yang berliku-liku, sampai akhirnya kita jalan di pesisir pantai. Tapi semuanya terbalaskan dengan pemandangan yang indah kayak gini nih. Mulai dari air terjun, pemandangan Danau Toba dari atas di Bukit Holbung, dan juga indahnya air terjun Efrata. Sampai kita ketemu penginapan yang indah banget di Sipiro. Itu nggak sengaja sih ketemu, tapi indah banget. Dan perlu kita akui bahwa Indonesia itu alamnya indah banget. Mulai dari laut, gunung, bukit, sampai resort-resort pun itu bagus banget. Cuma ya gimana cara kita melestarikannya aja sih. Karena sayang aja keindahan ini dirusak dengan sampah-sampah lah, dan orang yang gak mengurus lah. Sayang aja gitu pemandangan seindah ini bisa dirusak oleh kita sendiri, orang Indonesia. Bayangin aja air sejernih ini, kalau banyak sampahnya gimana dong? Sekian trip kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.